Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Diva Rika Pratama, absen 15. Saya Maulana Fadil Devianto, absen 16. Dan saya Muhammad Gabut Ramadika, absen 17. Di sini kami akan menjelaskan hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Konsep negara kesatuan atau unitarisme. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering Anda dengar sebab nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris. Unity yaitu negara tunggal, satu negara. Yang monosentris berpusat satu sendiri, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu wadah negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Menurut C.F. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif nasional, kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak terbatasi. Penjelasan. Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, otonomi swantara. Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Dalam sistem ini, pemerintahan pusat memberikan sebagai kewenangan pemerintahan kepada daerah otonom. Ada kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, agama, justisi, pertahanan, moneter, dan fiskal nasional. 2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara. Supama dalam sidang BPUPKI menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme, seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Penjelasan. Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Perubahan UUD NRI tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan mengalihkan keraguan terhadap pecahnya negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal. Pasal-pasal Kesatuan Republik Indonesia dalam 5 pasal, yaitu Pasal 1 Ayat 1, Pasal 18 Ayat 1, Pasal 18B Ayat 2, Pasal 25A, dan Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI tahun 1945. Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 2A UUD NRI tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.